Shalom, suara saya terdengar jelas ya. Baik, sama-sama kita mau berdoa, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak yang baik, kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu ini, pakai lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapa, untuk boleh menyampaikan kerinduan-Mu ya Bapa untuk umat-Mu Bapa di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada kendala join. Sama-sama pagi ini kita mau belajar ya dari Mazmur pasal 42. Hanya satu pasal saja dengan judul perikop kerinduan kepada Allah. Saya akan bacakan untuk Mazmur pasal 42. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam Kelihatannya nge-freeze ya ini ya. Ditunggu sebentar. Anaknya Bu Dewi lagi nge-freeze ini kelihatannya. Jaringannya bermasalah. Kita tunggu sebentar teman-teman. Iya, di kampusnya loh padahal dia itu. Di Petra itu. Jaringannya jelek Bu De. Iya, jaringannya jelek. Gimana ya? Iya. Hmm. Ya, maaf Bapak Ibu terlempar lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Di Mazmur pasal 42 ini, saya berikan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Mencari Tuhan di Tengah Keputusasaan. Mazmur 42 ini sebetulnya adalah ekspresi ya Bapak Ibu, ekspresi dari kerinduan yang mendalam dari seorang pemazmur ini yang sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Nah, tentu kita semua di tempat ini ya, kita semua pernah mengalami masa-masa sulit atau mungkin bahkan Bapak Ibu sekarang sedang mengalami masa-masa sulit ya. Masa sulitnya bisa bervariasi di antara kita pasti berbeda ya. Mungkin ada yang masa sulitnya terkait dengan kesehatan, terkait dengan keuangan atau terkait dengan keluarga dan lain sebagainya.
Nah, di Mazmur 42 ini menyuarakan hati yang merindukan hadirat Tuhan dalam keadaan yang penuh tantangan. Kalau tadi kita baca sama-sama di Mazmur pasal 42 dari ayat 1 sampai 12, Bapak Ibu. Di sana kita tahu bahwa seakan-akan Tuhan itu sedang jauh, gitu ya. Seakan-akan sampai ditulis sampai pemazmur menuliskan berkali-kali di mana Allah itu, menanyakan keberadaan Allah. Ya, padahal kita tahu bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita, Allah selalu ada, ya Allah selalu berjalan, bahkan Allah selalu melindungi kita. Namun terkadang banyak juga dari kita yang merasa ketika kita menghadapi masalah, seakan-akan Tuhan itu jauh, seakan-akan Tuhan itu atau mata Tuhan itu tidak tertuju pada kita, seakan-akan kita ini ditinggalkan sendiri. Ya, berkali-kali ketika Tuhan izinkan, gitu ya, Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupan saya, gitu ya, ataupun dalam kehidupan keluarga saya, gitu. Saya cuman mau terus menguatkan iman dan percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu. Betul ya Bapak Ibu. Sama juga seperti kita tahu ada lagu dunia yang bilang Ari Lasso ya, badai pasti berlalu. Nah, saya sampai berpikir, kalau dunia aja tahu kalau badai itu pasti akan berlalu, apalagi kita, anak-anak Allah, yang seharusnya kita ini juga membawa terang ya untuk sekeliling kita di dalam kehidupan kita. Harusnya iman kita malah teraktivasi ketika kita menghadapi badai. Gampang nggak? Gampang ngomongnya. Tapi mengalaminya pasti kita perlu pertolongan dari Tuhan. Ya, karena kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, pasti kita sudah menyerah di tengah-tengah badai itu. Nah, di Mazmur pasal 42 ini sama-sama saya mau breakdown atau saya mau memecah-mecah menjadi beberapa bagian ya Bapak Ibu. Apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan ketika kita menghadapi badai, ketika kita benar-benar seakan-akan berada di tengah keputusasaan. Di ayat 2 dituliskan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Artinya yang pertama kita perlu memiliki kerinduan. Ya, Mazmur ini menggambarkan kerinduannya dengan perumpamaan rusa yang haus mencari air. Ya, sama kita sering sekali ya ketika kita menaikkan worship selalu diumpamakan rusa. Rusa yang selalu haus, selalu kering, merasa kering kalau nggak dapat air, nggak dapat firman, nggak nempel terus sama Tuhan tuh sepertinya kering. Nah, seharusnya kita pun memiliki kerinduan seperti itu. Seharusnya kita pun merasa selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang ditulis ya di dalam Matius 5 ayat 6 juga ditulis bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Tentu ayat ini seharusnya menjadi pegangan bahwa kerinduan kepada Tuhan ini akan selalu terpenuhi. Ya, artinya kita mau cari kepuasan dari manapun tidak akan bisa menyamai dengan kepuasan yang kita dapatkan dari kita bergumul, dari kita bergaul erat dengan Tuhan, gitu ya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita di tengah pergumulan kita, tentu kepuasannya akan berbeda, gitu ya. Kemudian di Yesaya 55 ayat 1 juga dituliskan bahwa ayo hai semua orang yang haus marilah dan minumlah air. Nah, ini tentu saja suatu undangan untuk kita sama-sama datang dan merasa dipuaskan oleh Tuhan, gitu ya. Dipuaskan melalui kebenaran firman, entah itu Bapak Ibu membacanya secara mandiri gitu ya, merenungkan firman Tuhan, atau mungkin Bapak Ibu mengikuti Zoom seperti sekarang ya, mengikuti Zoom seperti sekarang, atau mungkin Bapak Ibu hadir di dalam ibadah-ibadah tengah minggu ya. Kalau ibadah-ibadah minggu mungkin kita semua pasti hadir, tapi tidak banyak yang mungkin memberikan waktu, yang punya kerinduan tengah minggu ada doa malam, tengah minggu ada doa dan puasa, aku mau hadir. Nah, tidak banyak dari kita yang mau memiliki seperti itu. Nah, hal yang mungkin bisa kita lakukan dan yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi badai, yang pertama adalah kita memiliki kerinduan untuk selalu mendekat kepada Allah ya, dengan cara banyak ya Bapak Ibu, dimudahkan sekali sekarang dengan teknologi. Bapak Ibu nggak bisa keluar rumah, nggak sempet lah ke gereja, atau saya pengen ke gereja tapi banyak sekali halangannya gitu ya, hujan mungkin ya, atau gak ada yang nganter, atau ini itu terbatas dan lain sebagainya.
Bapak Ibu bisa kok putar YouTube, ya kan, banyak sekali firman-firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, gitu ya. Jadi thanks to teknologi tidak selamanya minus, ya, tidak selamanya buruk, tapi teknologi juga akan tepat ketika kita juga menggunakannya dengan tepat. Ya, jadi poin pertama yang bisa kita pelajari dari Mazmur pasal 42 ini, milikilah kerinduan untuk mendekat kepada Allah ketika menghadapi badai. Dan yang kedua, poin yang bisa kita pelajari di Mazmur pasal 42 ini, mengingat masa-masa bersama dengan Tuhan. Tidak banyak dari kita yang mengingat pertolongan Allah di masa lalu, dan kita malah mengkonversi itu di masa sekarang dengan merasa, duh Tuhan jahat banget ya, Tuhan jahat banget kok pergumulanku ini belum selesai-selesai, Tuhan jahat banget sih, kok aku nggak dijawab-jawab doaku. Padahal yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin, Tuhan tuh sudah tolong, dan itu kita lupakan seringkali. Seringkali yang menjadi fokus kita adalah masalah kita yang sekarang, bukan kebaikan Tuhan yang masa lalu itu loh, yang sudah Tuhan tolong itu loh, kita seringkali lupa. Ya, di Mazmur 42 ayat 5 ditulis, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Di sini Mazmur juga mengingat saat-saat tertekan, saat-saat mungkin jauh, tapi saat-saat itu juga bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Ketika masa-masa sulit, ingat Bapak Ibu ya, kita ini hanya bisa menghidupi setiap bab dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa menghidupi setiap chapter atau setiap bagian dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak bisa melihat gambaran besar yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Sama kalau saya ketika membimbing mahasiswa saya gitu ya, yang bikin mereka berdarah-darah dalam tanda kutip itu bukan di bab 1, 2, 3, tetapi sudah ketika dapat data dan mereka harus mengolah di bab 4, itu mereka sudah berdarah-darah, sudah ampun-ampun sampai ngomong, Bu, boleh nggak sih Bu, saya mengambil jalan pintas, dalam arti joki gitu ya, joki skripsi gitu ya. Gak bisa saya Bu, gak bisa. Saya cuma ngomong paksa, saya cuma ngomong ayo diadepin, ayo paksa, ayo belajar, ayo lebih push dirimu untuk bisa. Minta tolong bantuan orang-orang lain itu boleh, tapi yang bisa memutuskan tuh kamu sendiri. Saya sampai ngomong gitu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Saya bilang ketika nanti kamu lulus, ketika kamu nanti di wisuda, kamu bakalan kangen loh sama masa-masa kamu ketika kamu bergumul mengerjakan skripsi ini. Apalagi yang sampai kamu begadang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ketika kamu kerja, percaya saya, kamu noleh, duh Tuhan thank you ya, udah selesai kemarin masa-masa skripsi, masa-masa harus revisi, riwa-riwi ke dosen pembimbing yang kadang di ghosting sama dosen pembimbingnya. Itu udah selesai dan itu bikin kamu bersyukur karena kamu sudah melewati proses itu. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu saat ini ya. Mungkin kita ada beberapa dari kita yang menghadapi masa-masa yang nggak enak, seperti mahasiswa saya tadi ya. Mungkin kita nggak ngerti, ini apa sih Tuhan maksudnya Tuhan? Oh kok aku harus gini? Mungkin seperti itu ya. Aku sudah melakukan ini itu, gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau hitung-hitungan sama Tuhan, udah pelayanan, udah persembahan, udah perpuluhan, udah ini itu. Kok hal yang baik, hal yang buruk yang aku terima, bukan hal yang baik Tuhan. Nah, mungkin ya dari kita seperti itu. Nah, kita nggak tahu loh, mungkin kita ada di bab 4, seperti mahasiswa saya tadi, ya kan? Kita belum bisa menyimpulkan, kita bahkan mungkin sebentar lagi kita akan diwisuda. Jadi, apa yang bisa saya sharingkan sama Bapak Ibu, ketika mengalami masa-masa sulit, ya ingatlah pertolongan Allah di masa lampau. Itu yang akan membangkitkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita bahwa kalau dulu Tuhan yang sama yang kita sembah itu tolong, pasti sekarang pun Tuhan tolong, gitu ya Bapak Ibu. Dan percayalah bahwa sebentar lagi pertolongan itu akan ada, sebentar lagi kita akan diwisuda, ya kan, sebentar lagi akan tahu, oh alah maksudnya Tuhan ini toh. Nah, jadi ingat yang poin yang kedua, mengingat masa-masa kita bersama dengan Tuhan. Ya, yang ketiga yang mau saya bagikan adalah berjuang melawan rasa putus asa. Di ayat-ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu baca di ayat 6 dan 7 dituliskan,
tertekan ya, keadaan tertekan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, gelisah di dalam diriku. Kemudian diulang lagi di ayat ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku. Pemazmur ini tidak menyerah loh pada perasaan jiwanya yang tertekan. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang begitu menekan dia terus memohon kepada Tuhan dan mengingat kasih setia Tuhan. Ya, pemazmur tidak kehilangan iman dan tetap berjuang. Ya, di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 juga dituliskan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Nah, ayo Bapak Ibu yang sekarang sedang khawatir, yang sedang mikir-mikir gitu ya, yang sedang mengalami himpitan atau tekanan gitu ya, ayo sama-sama membawanya di dalam doa, ya, menyerahkan kekhawatirannya. Kalau udah diserahkan, jangan digandoli, ya. Sama kayak kita kalau mau ngasih, ya udah kasih sama Tuhan, ya. Kalau kita udah kasih beban kita sama Tuhan, kasih dengan percaya, Bapak Ibu. Kasih dengan percaya, hiduplah dengan sukacita. Gampang nggak? Gampang ngomongnya. Sekali lagi saya ngomong, semuanya gampang ngomongnya. Tapi perlu kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa menguatkan kita, untuk kita bisa menjalaninya dengan mudah. Ya, kalau kita menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri, saya rasa pasti gak mampu, Bapak Ibu ya. Makanya kita harus gandol terus sama Gusti, ya. Ada kan lagunya yang sering kita nyanyikan, Gandol Gusti itu, ya itu semoga menjadi pengingat kepada kita semua. Sama juga di Yesaya 41 ayat 10 dituliskan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Wah, Allah sudah berjanji loh mau menyertai, mau memberikan kita kekuatan. Jadi bagian kita ya menyerahkan kekhawatiran kita, berdoa dengan mengucap syukur dan menjalani hari dengan sukacita, ya. Kemudian di ayat 10 ya dituliskan juga di ayat 10, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Wah, sama kan? Ya, beberapa dari kita mesti ngomong, Tuhan aku sudah ini itu. Puluhan sudah persembahan, gak cuman persembahan waktu ibadah, persembahan khusus pun sudah aku berikan. Gitu ya. Pelayanan hampir tiap hari Tuhan aku gereja, yang gitu kita tuntut. Tapi kok Tuhan gak langsung jawab doaku? Nah, kita nggak pernah tahu kan rencana Tuhan apa, ya. Yang kemarin beberapa waktu saya pelajari adalah ketika seakan-akan saya ini disalah mengerti, seakan-akan saya ini dilakukan tidak adil. Satu rema yang terus Roh Kudus taruh dalam hidup saya adalah Tuhan itu pakai mereka untuk mengasah Ayu. Wah, langsung saya itu diem. Ketika saya dapat rema itu sambil nyetir, sambil berdoa, memuji Tuhan gitu ya. Berkali-kali Tuhan ingatkan, Tuhan itu cuman pakai mereka. Mereka tuh cuman alat yang Tuhan pakai. Tapi terlebih itu Tuhan tuh mengasah kamu loh. Gitu. Wih, Bapak Ibu nangis saya. Saya cuman ngomong, Bapak makasih ya. Bapak repot-repot bentuk anakmu Ayu ini lewat mereka semua. Wah, berarti kan saya merasa disayang, betul ya sama Tuhan. Saya merasa saya ini benar-benar harus jadi. Ibaratnya kalau penjunan itu bikin vas, ya vasnya harus cantik, vasnya harus jadi. Makanya dipakai sekelilingnya untuk berkolaborasi membentuk vas itu. Di situ saya cuma ngomong, makasih Bapak, Bapak baik. Apakah keadaan yang saya alami baik Bapak Ibu? Tidak. Ya. Tapi saya tetap berusaha melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik itu tadi. Nah, kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau menyadari keberadaan Tuhan di tengah seakan-akan keheningan Tuhan? Dan kita tetap mau percaya bahwa Allah itu tetap pegang kendali atas hidup kita, atau kita malah gerusah-gerusu, ya, gopoan. Karena di Alkitab juga ditulis loh, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di Yesaya 30 ayat 15. Artinya apa? Sometimes kita nggak perlu cepat mengambil keputusan. Sometimes ya Bapak Ibu, saya nggak ngomong kita harus lambat dalam mengambil keputusan. Ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil cepat, tak. Tapi terkadang ada juga waktu di mana kita membiarkan atau kita memberi diri untuk kita ini tenang, ya. Kenapa? Ketika kita tenang, kita bisa berdoa dan kita bisa meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, di Yesaya ini dituliskan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Nah, ayo buat Bapak Ibu yang merasa belum punya kekuatan atau kekuatannya udah habis, sudah berdarah-darah, mungkin kurang tenang, mungkin kurang miliki saat teduh sama Tuhan. Ayo balik lagi yuk sama Tuhan gitu ya. Lalu di Mazmur 46 ayat 10 dituliskan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya, artinya Tuhan ini juga mengundang kita untuk kita bisa berdiam diri dan mengenalnya lebih dalam. Kan sweet banget kan ya Allah kita ini sebetulnya. Ketika kita diizinkan mengalami ujian, mengalami badai dalam hidup kita, ya, tapi Ia juga Allah yang menyertai, ya, Ia juga Allah yang membimbing. Ya sama tadi ya, kayak saya mengkorelasikan dengan mahasiswa saya yang sedang mengalami ujian akhir, gitu ya. Saya tahu dia di titik mana dia harus ditolong. Tetapi ketika saya memberikan pertolongan yang seharusnya dia bisa, yang seharusnya ketika dia mau berjuang sedikit lagi itu dia mampu, dia nanti pasti akan lulus jadi mahasiswa yang gampangan. Khawatir saya Bapak Ibu ketika dia bekerja, menghadapi konflik di tempat kerja, dia resign, ya kan? Dia resign, dia tidak mau gitu ya, dia tidak bisa menjadi pribadi yang tangguh. Nah, itu yang kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di kami dosen-dosen penguji dan dosen-dosen pembimbing sebetulnya. Tapi apakah sebagai seorang dosen, saya ini tega sama mahasiswa bimbing saya? Tentu tidak. Tentu saya mengharapkan dia dapat nilai A. Ya, mengharapkan dia mendapatkan nilai yang sempurna. Tetapi memang sometimes harus ada proses yang dia alami. Kenapa? Kalau bagi saya untuk ngasih nilai A itu gampang Bapak Ibu, tinggal klik. Sekarang kan semua by sistem online ya. Tapi pribadinya yang saya pikirkan, ya, karakternya yang mau saya bentuk. Karakter ketika dia berada di lingkungan kerja nantinya, pribadi ketika dia menghadapi masalah nantinya di tempat kerja, apakah dia bisa bertahan atau tidak. Saya rasa kalau kita manusia yang jahat, kalau saya manusia yang masih sering berdosa aja, saya memiliki kerinduan seperti itu untuk mahasiswa bimbing saya. Terlebih Bapak kita, Bapak yang repot-repot menciptakan kita, Bapak yang repot-repot, ya bahkan ditulis ya, sweet banget Bapak kita itu, satu helai rambut kita pun jatuh itu Bapak tahu. Berarti kan detail dalam kehidupan kita, ya. Apalagi Bapak yang baik, pasti Bapak itu juga rindunya lebih daripada kerinduan saya untuk mahasiswa saya ini. Ya. Kemudian di poin terakhir yang mau saya bagikan di pasal 42 ini, di ayat 12 Bapak Ibu ya, dituliskan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, adanya harapan di tengah-tengah pergumulan. Ya, pemazmur berulang kali mengingatkan dirinya untuk tidak kehilangan harapan meski sedang terpuruk. Ini contoh yang perlu kita lakukan juga kepada diri kita untuk terus percaya, untuk terus menguatkan diri kita, menguatkan iman kita di tengah-tengah hal buruk sekalipun Tuhan tetap pegang kendali. Ya, di Roma 15 ayat 13 dituliskan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Di Mazmur 31 ayat 24 juga dituliskan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu di Mazmur 42 ini kita sama-sama bisa belajar ya. Yang poin pertama tadi, milikilah kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, mengingat masa-masa bersama Tuhan, masa-masa indah saat kita ditolong Tuhan gitu ya. Lalu yang ketiga, berjuang melawan rasa putus asa. Tidak boleh punya putus asa itu. Yang keempat, menyadari keberadaan Tuhan meskipun di dalam keheningan. Dan yang kelima, memiliki harapan di tengah pergumulan. Jadi Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan, mau sehebat apapun badai, ya, kalau Tuhan ada di perahu kita, kita aman. Betul ya Bapak Ibu? Banyak ya ilustrasi-ilustrasi kalau kita lihat di Google gitu ya, atau ketika lihat di gambar dimanapun, ada gambar kapal dengan badai yang luar biasa, tetapi kalau ada Allah yang meredakan, kita pun aman. Ya, sekarang saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Apakah ketika Bapak Ibu mengalami badai, ya seakan-akan kapal kita mau tenggelam, gitu ya, seakan-akan kehidupan kita mau habis ini Tuhan, habis ini gitu ya. Apakah kita sudah mengundang Allah untuk Allah ini bangun, untuk Allah ini mau meredakan badai? Sama toh kayak murid-murid Tuhan ketika
Yesus terlihat sepertinya tertidur gitu ya. Apa yang dilakukan muridnya? Muridnya gopoh, muridnya bingung, tapi muridnya juga membangunkan Allah dan badai itu reda. Ya, Bapak Ibu, yuk kalau kita tahu kita mengarungi hidup ini bersama dengan Allah, kita bawa Allah selalu di dalam kapal kita. Kalau seakan-akan badai kita belum reda, bilang dong sama badainya, hei badai, kamu memang gede, tapi Tuhanku lebih gede. Ya, habis ngomong sama badainya, jangan lupa diajak ngomong juga Tuhannya. Ya, jangan lupa ngomong, Tuhan, bangun. Saya kemarin tuh sepele doa saya, Bapak Ibu. Saya cuma ngomong, Dad, bangun no please, kapalku mau tenggelam. Saya ngomong Tuhan tuh kadang Daddy, kadang Papa, kadang Tuhan, terserah ya, kan kita anaknya. Saya mau Tuhan, bangun no please, kapalku mau tenggelam. Tuhan tolong redakan badainya. Simpel Bapak Ibu, tapi saya mau mengaktifasi iman saya bahwa badai sehebat apapun, Allah yang menyertai saya, Allah yang menyertai Bapak Ibu semua adalah Allah yang sanggup meredakan badai. Amin. Jadi tugas kita jangan fokus ke badainya, tapi ketika kita sudah menyerahkan kendalinya penuh kepada Tuhan, hiduplah dengan sukacita. Artinya masalah boleh belum selesai, tapi sukacitanya nggak boleh selesai. Ya, kenapa? Karena itu akan menarik Bapak Ibu, menarik orang juga akan melihat kita ini sebagai ambasadornya Tuhan kan kita ini ya. Mau kita punya masalah terus muka kita suram, buat apa? Yang ada orang takut. Bisa jadi loh orang yang melihat kita ini mau jadi koneksi kita baru, ya kan? Bisa jadi itu pelanggan kita. Kita nggak pernah tahu kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita berserah, kita percaya, melakukan yang terbaik di depan kita, dan miliki terus iman, sukacita, dan pengharapan dalam Tuhan. Amin, haleluya. Saya kembalikan kepada Pak Nando mungkin.